Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini kita membahas tentang kebenaran. Quid est veritas? Tanya Pilatus kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada saat pengadilan. So, di zaman relativisme seperti ini, saudara-saudariku, Gereja Katolik adalah suara kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara. Ingat kata-kata ini dari Injil Yohanes. Setiap kejahatan yang meracuni manusia dan bangsa dan mengganggu begitu banyak hati memiliki satu penyebab dan satu sumber. Ketidaktahuan akan kebenaran. Dan kadang-kadang bahkan lebih dari ketidaktahuan, penghinaan terhadap kebenaran dan penolakan yang sembrono terhadap kebenaran. Demikianlah muncul segala macam kesalahan yang memasuki ceruk hati manusia dan aliran darah masyarakat manusia. Dan ini dimasuki seperti wabah yang menimpa manusia. Kesalahan ini menjungkir balikan segalanya, mengancam individu dan masyarakat itu sendiri. Ini mempertimbangkannya jalannya peristiwa di bangsa kita yang telah terjadi selama setengah abad terakhir ini. Kata-kata yang tadi itu dari ensiklik Paus Yohanes ke-23 tentang kebenaran, persatuan, dan perdamaian dalam ensiklik Ad Petri Cathedram. Ad Petri Cathedram, artikel 6, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 1959. Dan memang bersifat seperti nubuat untuk situasi kita sekarang. Saat ini, sebagian besar masyarakat, terutama yang di barat ya, kita di timur mungkin masih agak sedikit malu-malu, yang begitu berbau sekularisme militan, tidak hanya tidak peduli dengan kebenaran, tetapi juga bekerja tanpa henti, namun dalam upaya untuk menghancurkan budaya kebenaran itu sendiri. Akan tetapi kebencian atau sikap apatis atau skeptisisme terhadap kebenaran ini bukanlah hal yang baru. Kita ingat Pilatus bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kebenaran itu? Quid est veritas? Dan kemudian melanjutkan untuk memerintahkan penyaliban juru selamat kita. Sebuah perintah yang sejahat apapun membawa janji hidup kekal bagi umat manusia. Kebenaran sedang diserang di bangsa kita, dan akibatnya banyak yang kehilangan pandangan akan pentingnya dan keindahannya. Meskipun begitu, keinginan akan kebenaran itu tetap ada, meskipun sering tertidur di bawah pengaruh dunia yang dipenuhi dengan gangguan, tujuan yang sesat, dan berbagai isme yang meliputi budaya kita. Namun demikian, dalam keinginan akan kebenaran yang telah ditanamkan Allah ke dalam intelek, kecerdasan manusia, manusia memulai pencarian besarnya untuk apa yang ada dan apa yang tidak ada. Akibatnya manusia bertanya, apa yang ada di luar penglihatan manusiawiku? Apa tujuan hidup saya? Mengapa saya ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Ini mengarah pada pertanyaan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Apa itu realitas? Apa itu kenyataan? Yang nyata itu apa? Dalam pencarian inilah, asalkan kita berdoa dengan tulus, kita mulai menemukan kegilaan yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap kebenaran. Lebih jauh, kita mulai mengenali bahwa kebenaran tertinggi, realitas keberadaan kita, esensi dari apa yang ada dan apa yang tidak ada, tidak dapat dicapai dengan upaya manusia sendiri. Tidak bisa. Manusia sendiri saja tidak dapat mengakses totalitas kebenaran, totalitas realitas. Ya. Kebenaran itu kan kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada dalam kenyataan. Adequatio res et intellectus. Ya. Itu sebenarnya untuk mencapai, bisa mengakses totalitas dari realitas itu di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita. Dengan demikian, mereka yang terus mencari, mengenali, perlunya mencari yang lain, the other, pencipta kehidupan dan kebenaran. Ya.
Di sini kita bertemu dengan wahyu Tuhan. Namun manusia tidak menjangkau dan menemukan Tuhan yang transenden dan kemudian menariknya ke bawah untuk mengenalnya dan memahaminya. Bukan seperti itu cara kita mengenal Tuhan. Kita temukan Tuhan lalu kita tarik kasih turun dia, kemudian kita periksa dia seperti periksa sel melalui mikroskop, tidak. Atau kita teropong dia melalui teleskop. No. Sebaliknya, Tuhanlah yang membungkuk kepada manusia dan menyatakan dirinya. Tuhanlah yang berkata, inilah kenyataan. Inilah yang ada. This is real. Ya. Kita dapat yakin bahwa apa yang telah Allah ungkapkan benar-benar benar. Berdasarkan fakta bahwa dia adalah pencipta. Tuhan berkata tentang dirinya, akulah yang ada. YHWH, Yotefah, aku adalah yang ada. Keluaran bab 3 ayat 14. Ya. Orang-orang Kristen menyadari bahwa jawaban atas setiap pertanyaan tentang kebenaran dan kenyataan itu ditemukan dalam Putra Allah yang mengambil daging manusia dan menjadi pribadi Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita lah yang berfirman, untuk ini aku dilahirkan dan untuk ini aku datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Yohanes bab 18 ayat 37. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara kita mendengarkan suara Yesus? How? Komo? Di sini kita sampai pada penentuan yang lain, ya, determinasi yang lain. Ya, penentuannya, penemuan hal yang lain. Ya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat mendengarkan suara Yesus. Ya. Ateis, orang-orang ateis sering menunjukkan bahwa keadaan perpecahan dalam kekristenan saat ini yang ditemukan, yang diamati oleh orang luar, perpecahan ini membuktikan tidak ada yang tahu atau mendengarkan kebenaran. Buktinya kekristenan pecah-pecah terus. Atau bahwa adalah mungkin untuk mendengarkannya, tetapi hanya sedikit yang melakukan kebenaran. Apakah mungkin mendengarkan suara Yesus? Ya, memang demikian. Karena Kristus sendiri berkata, setiap orang yang termasuk dalam kebenaran mendengarkan suara. Ya. Pada titik ini, beberapa orang akan bersikeras bahwa mereka memang mendengarkan suara Yesus dalam Alkitab. Ya. Diperkirakan bahwa asalkan seseorang berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus, kebenaran akan diungkapkan dalam kata-kata kitab suci. Akan tetapi saudara-saudariku, gagasan seperti ini menyiratkan bahwa kita harus sepakat tentang apa arti Alkitab. Ya. Bagaimanapun juga Roh Kudus tidak terbagi-bagi, ya. Dia tidak terlebih dahulu mengatakan ini dan kemudian itu. Mengatakan yang di sini lain, yang di sana lain. Yang di sini Maria punya anak, yang di anak selain Yesus, yang di sana Maria tidak punya anak selain Yesus. Ya. Sejarah telah dengan tegas menunjukkan eksperimen sola scriptura, eksperimen Alkitab saja itu gagal total, gatot. Meskipun benar bahwa Allah berbicara kepada kita melalui firman yang diilhami dan bahwa membaca Alkitab sangat-sangat penting, kepenuhan kebenaran tidak dapat dicapai melalui interpretasi pribadi dan subjektif dari Alkitab. Ya. Penting untuk diingat bahwa ketika Yesus Kristus bersabda, setiap orang yang termasuk dalam kebenaran mendengarkan suara. Itu perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Ya. Dan secara keseluruhan tidak akan ada selama bertahun-tahun. Ya. Dalam 1 Tesalonika yang muncul pada tahun 1 Tesalonika itu baru muncul pada tahun 50-an. Sementara diperkirakan bahwa Injil Yohanes tidak ditulis sampai tahun 90-an. Jadi bagaimana orang-orang Kristen mula-mula mendengarkan suara Yesus setelah kenaikannya ke surga? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa ke-12 rasul menyampaikan wahyu Yesus Kristus kepada dunia. Tapi itu bukan semuanya, tidak semuanya disampaikan. Karena mereka semua, kecuali Santo Yohanes, segera mati sebagai martir. Jelas, kita telah kembali ke masalah awal kita.
bagaimana kita di sini dan sekarang mendengarkan suara Yesus, hau, komo, akan menjadi kesalahan serius untuk membayangkan bahwa Tuhan tidak mempertimbangkan situasi seperti kita sekarang. Tuhan kita Yesus dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang termasuk dalam kebenaran akan mendengarkan suaranya. Mereka yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaranya. Karena itu harus mungkin bagi kita untuk mendengarkan juru selamat kita di sini, di masa sekarang, hari ini. Ya, dan memang demikian. Yesus membuat suaranya tersedia untuk semua generasi dalam gereja Katoliknya yang infalibel, yang didirikan di atas Santo Petrus. Ya, Matius bab 16 ayat 17 sampai 19, sekitar 20 abad yang lalu. Ya. Ada seorang pendeta ya, John O'Brien. Ya, dia mengatakan bahwa gereja Katolik memiliki perbuatan dan hak atas kepenuhan kebenaran. Meskipun itu mungkin tampak lompatan bagi sebagian orang, itu hanyalah kesimpulan yang diambil dari Alkitab, sejarah, dan akal sehat. Jadi, landasan biblis, landasan historis, dan landasan logis. Tuhan tidak membuat kesalahan. Dia pasti tidak akan membiarkan anaknya, putranya, mati di kayu salib, hanya untuk membuat manusia mengacaukan kebenaran dan integritas wahyu ilahinya dalam beberapa tahun yang singkat. Ya. Sesudah Rasul mati, demikian asumsi beberapa Protestan, gereja sesat. Sampai akhirnya Roh Kudus mengilhami orang-orang tertentu lagi untuk jadi rasul baru. Melalui suksesi kerasulan dan otoritas yang diberikan kepada gereja oleh Allah sendiri, kita memiliki ibu gereja sebagai penjaga dan pemancar kebenaran yang setia bagi semua orang di setiap tempat dan keadaan kehidupan. Suara gereja adalah makanan pemberi kehidupan yang memberi makan dan memuaskan pencarian manusia untuk mengetahui apa yang ada di luar indera, di luar kemampuan panca indera, untuk memahami makna dan tujuan akhir hidup, untuk melihat secara mendalam dan jelas ke dalam kenyataan apa adanya. Hal ini terjadi karena Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6, yang memberikan gereja hidup, terang, dan misinya. Di dalam gereja, kita mendengarkan suara Kristus dan menjadi bagian dari kebenaran. Gerejalah yang menerangi apa adanya, mengungkapkan realitas hal-hal itu kepada umat manusia. Mengungkapkan realitas dari hal-hal, segala hal, kepada umat manusia. Ya. Jadi, pada poin ini, gereja Kristus, yaitu gereja yang Katolik, adalah seorang ibu dengan mata yang melihat realitas secara infalibel, secara sempurna, tanda petik. Jadi dalam bukunya Theology and Sanity, Frank Seed menunjukkan pentingnya melihat sebagaimana yang dilihat gereja. Keuntungan menyatukan intelek manusia kita dengan visi gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, bimbingan ilahi, adalah bahwa alam semesta yang dilihat gereja dan alam semesta yang sebenarnya, karena dia adalah gereja Allah. Ya. Melihat apa yang dia, gereja, lihat, berarti melihat apa yang ada di sana, terletak begitu di sana, realitas. Dan sama seperti mencintai apa yang baik itu adalah kesucian, atau ya nalar yang sound, nalar yang sehat, demikian pula bukan nalar dan juga kehendak. Ya, demikian juga melihat apa yang ada adalah sanity, kewarasan atau kesehatan, kecerdasan. Jadi maksudnya kita mencintai yang baik itu adalah kesehatan dari kehendak, karena kita punya dua fakultas ya. Fakultas manusia itu fakultas intelek dan fakultas voluntas. Intelek itu kecerdasan, voluntas itu kehendak. Jadi dengan kehendak yang sehat kita mencintai, dan dengan intelek yang sehat kita mengenal kebenaran. Ya. Melihat apa yang ada sebagaimana adanya. Jadi jika kita melihat seperti yang dilihat gereja itu adalah kewarasan, sanity, maka gereja melihat kebenaran. Dia melihat dengan mata yang sempurna.
Akan tetapi beberapa orang itu menemukan konsep infalibilitas ini sulit untuk diterima. Protestan misalnya. Masalah yang paling sering disebabkan oleh kesalahpahaman. Beberapa orang Protestan berpikir infalibilitas sama dengan impekabilitas. Dua hal yang berbeda. Apakah gereja adalah lembaga organik, ilahi, dan manusiawi yang secara sempurna mentransmisikan wahyu Allah kepada dunia? Jika kita memiliki janji Tuhan bahwa demikianlah gerejanya. Ya. Tuhan sendiri berjanji akan membimbing gerejanya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Alam maut tidak akan menguasai. Gereja dibimbing oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Gereja berbicara dengan suara Kristus sendiri. Lukas bab 10 ayat 16. Kristus senantiasa bersama dengan gerejanya. Matius bab 28 ayat 20. Gereja adalah penengah terakhir dalam masalah perselisihan moral. Matius bab 18 ayat 15 sampai 17. Dan otoritas untuk mengikat dan melepaskan dianugerahkan kepada gereja. Garis miring jemaat Katolik. Matius bab 18 ayat 18. Ayat-ayat Alkitab ini menekankan dengan sangat jelas fakta bahwa gereja adalah gereja yang infalibel, pasti, dan spesifik. Di sisi lain, gereja bukan hanya konsep abstrak, di mana kata gereja digunakan secara sinonim, gereja dengan huruf kecil digunakan secara sinonim dengan kata Kristen. Jadi orang pikir kalau Kristen artinya gereja. Belum tentu. Karena ada orang Kristen, banyak sekali orang Kristen yang ada di luar gereja. Ya. Umat Katolik tidak percaya pada gereja huruf kecil dan huruf kecil. Orang Katolik itu percaya pada gereja huruf besar yang adalah tubuh mistik Kristus. Ya. Misalnya, dalam Injil Matius kita menemukan Yesus mengajar murid-muridnya tentang otoritas gereja atas moral. Jika saudaramu berdosa terhadapmu dan menolak untuk mendengarkan bahkan gereja, kemudian memperlakukannya seperti kamu memperlakukan, kemudian kamu harus memperlakukannya seperti kamu memperlakukan orang non-Yahudi atau pemungut cukai. Matius bab 18 ayat 15 sampai 17. Jelas, menurut firman juru selamat kita, gereja memiliki wewenang untuk memerintah berdasarkan iman dan moral. Amin. Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Matius bab 18 ayat 18. Tetapi, ya, mengapa kita harus peduli dengan topik infalibilitas? Ya, sering dikorek-korek, digaruk-garuk oleh banyak Protestan di luar sana. Apakah tidak cukup menjadi Kristen? Kenapa harus masuk ke dalam gereja Katolik? Father Ronald Walsh menulis seperti ini. Infalibilitas itu penting karena ada hubungannya dengan kemungkinan kita mempelajari kebenaran. Untuk menjalani kehidupan yang baik dan bahagia, laki-laki dan wanita harus memiliki pemahaman tentang kebenaran. Mereka harus tahu bagaimana kehidupan dapat disesuaikan dengan kenyataan. Dengan cara segalanya sesuatu telah dirancang. Mereka harus tahu setidaknya tentang pikiran Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan membuatnya sebagaimana ada. Ini dikutip dari The Catholic Faith. Ya. Singkatnya, jika tidak ada gereja yang infalibel, tidak ada agama Kristen yang sejati. Kalau tidak ada gereja yang infalibel, tidak akan ada agama Kristen. Yang terjadi adalah opini-opini manusia yang simpang siur sana sini. Karena kita tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Tidak bisa semua orang baca kitab suci mengklaim dapat Roh Kudus lalu bertabrakan sana sini. Istilah yang saya pakai itu baku naik sana sini. Seringkali sulit untuk memahami mengapa tidak ada kasih yang lebih besar bagi kebenaran. Karena setiap orang Kristen, setiap orang yang berkehendak baik harus menemukan kebenaran sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Terlepas dari gereja, pernyataan manusia tentang apa adanya itu, tentang realitas itu, tentang makna hidup dan mati, dan tentang gagasan spiritual apapun yang mungkin akan dibicarakan, hanya bisa menjadi spekulasi. Ya. Jadi Santo Irenus menulis sekitar tahun 200, karena di mana gereja berada, di situ ada Roh Allah. Dan di mana Roh Allah, di sana gereja. Dan setiap kasih karunia. Roh bagaimanapun adalah kebenaran. Against heresies.
Ya, bab 3 ayat buku ketiga bab 24 ayat 1. Ya. Paus Yohanes ke-23 meminta kita untuk mengenali tujuan intelek kita yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan kasih. Beberapa orang memang tidak menyerang kebenaran dengan sengaja, tetapi bekerja dengan mengabaikan kebenaran. Mereka bertindak seolah-olah Tuhan telah memberi kita kecerdasan untuk tujuan tertentu selain mengejar dan mencapai kebenaran. Tindakan yang keliru ini mengarah langsung pada proposisi yang tidak masuk akal. Satu agama sama baiknya dengan yang lain, karena tidak ada perbedaan di sini antara kebenaran dan kepalsuan. Ad Petri Katedram, ada artikel 17. Jadi saudara-saudari, kebenaran itu hanya satu dan secara utuh hadir dalam gereja Katolik. Pertanyaan untuk saudara-saudari kita yang berada di luar gereja Katolik. Jika kamu mengucapkan kredo, itu yang kamu maksud dengan gereja yang am, itu yang mana? Tunjukkan dengan jelas itu ada di mana. Itu gereja yang am itu hanya sekedar halusinasi saja. Jadi di manakah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Kemanakah Anda menunjuk? Kelompok-kelompok denominasi Protestan yang baku naik itu? Atau memang ada satu gereja yang diserang terus-menerus oleh semua orang dari berbagai sudut? Tapi toh gereja itu tetap bertahan menjadi saksi kebenaran. Nah, di zaman ini ketika relativisme semakin menyerang dan kita menjadi diktator, menjadi di bawah diktator relativisme, di zaman seperti inilah gereja Katolik adalah suara kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara Yesus Kristus. Dan gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus. Sekian, dipastikan yang komen di bawah ini nanti. Gereja Katolik bukan GKR, terserah. Siapa suruh mau kasih nama GKR? Ya, Protestan sendiri, Protestan Anglikan yang karang GKR, karena paksa diri mau sebut GK kan? Ya, kenapa tidak mau sebut diri Protestan atau Anglikan atau Calvinian atau Lutheran atau Ellen G. Whitean atau Joseph Smithian atau Patrice Allegroan begitu. Yang terakhir ini lebih bagus ya, denom saya.